Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya. Mari kita renungkan bersama apa yang tertulis di kitab Mattityahu atau Matius pasal 5 ayat yang ke-43. Matius pasal 5 ayat 43. Kamu sudah mendengar yang telah dikatakan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Kita tentu tahu saat Tuhan Yesus melayani, saat Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran baik kepada muridnya maupun para pengikutnya di masa itu, Tuhan Yesus memahami, Tuhan Yesus mengerti bahwa sudah menjadi hal yang biasa, sudah menjadi hal yang sangat umum untuk diajarkan dan untuk didengarkan, untuk dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi di masa itu, bahwa mereka harus mengasihi sesama mereka dan membenci musuh mereka. Mereka sudah sering mendengar, mereka mempraktekkan harus mengasihi sesama mereka, tetapi kepada musuh mereka, mereka harus membencinya. Itu sekali lagi hal yang sudah biasa dan umum diajarkan, didengarkan, dan dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi di masa itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perintah untuk mengasihi sesama yang mereka dengarkan memang bersumber dan tertulis jelas dari kitab suci mereka, dari kitab Torah. Kalau kita membaca di kitab Vayikra atau kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-18, saudara akan dapati di sana dikatakan bahwa janganlah engkau membalas dendam dan janganlah menyimpan dendam pada keturunan bangsamu, tetapi engkau harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Di bagian akhir tadi dikatakan engkau harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Ayat inilah juga yang ditulis di bagian kitab Perjanjian Baru yang lain, Bapak Saudara. Maka kata perintah kasihilah sesamamu, orang-orang Yahudi mengajarkan dan mempraktekkan dari apa yang tertulis dari kitab Torah, secara khusus yaitu kitab Vayikra atau Imamat. Namun Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah di manakah ada perintah untuk membenci musuhmu? Tadi dikatakan kamu sudah mendengar yang dikatakan kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Kasihilah sesamamu jelas ada tertulis di kitab suci. Tetapi di mana ada ayat yang mengatakan bencilah musuhmu? Saya mencari, saya menyelidiki, saya tidak pernah menemukan satu ayat pun Bapak Ibu Saudara yang di mana Tuhan memerintahkan, hai orang-orang Israel, bencilah musuhmu. Tidak pernah ada. Yang ada adalah engkau tidak boleh mengikuti tingkah laku mereka, bangsa di mana engkau ada bersama dengan mereka. Kekejian-kekejian mereka tidak boleh engkau lakukan. Yang dibenci adalah perbuatan-perbuatan mereka yang tidak boleh dipraktekkan. Tetapi untuk membenci musuh, sekali lagi, saya tidak pernah mendapati ada perintah secara khusus itu dari Tuhan sendiri. Maka Bapak Saudara, saya yakin perkataan dan pengajaran yang mengatakan bencilah musuhmu merupakan perintah yang diajarkan oleh manusia, merupakan perintah manusia, bukan Tuhan sendiri. Karena di dalam kitab suci kita tidak pernah ada satupun yang memerintahkan untuk kita ini membenci musuh. Di kitab Markus pasal 7 ayat yang ke-7 dikatakan, dan mereka menyembah aku dengan sia-sia karena mengajarkan ajaran-ajaran berupa perintah-perintah manusia. Ayat 8, karena untuk mengabaikan perintah Elohim, kamu memegang erat tradisi manusia seperti pembasuhan kendi-kendi dan cawan-cawan dan melakukan banyak hal lainnya yang mirip seperti itu. Jadi di masa itu orang-orang Yahudi dalam tanda kutip terjebak, mereka lebih taat kepada tradisi manusia, mereka lebih taat melakukan pengajaran para rabi, tetapi sejatinya pengajaran-pengajaran tersebut tidak sesuai dengan kehendak isi hati Tuhan sendiri. Mereka melakukan banyak hal, mereka memegang tradisi-tradisi pembasuhan kendi-kendi, cawan-cawan, dan banyak hal yang lain, termasuk tadi bencilah musuhmu. Saya sangat yakin itu adalah perintah manusia. Itu adalah ajaran-ajaran yang sudah umum didengar oleh orang-orang Yahudi, diajarkan dan dipraktekkan pada masa itu. Mari kita baca di kitab Semot atau Keluaran pasal 23 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima.
Bapak Ibu. Keluaran pasal yang ke 23 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan bacakan bagi kita. Ketika engkau mendapati lembu jantan orang yang memusuhimu atau keledai jantannya berkeliaran, haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepadanya. Ketika engkau melihat keledai jantan orang yang membencimu rebah di bawah bebannya, maka haruslah engkau berhenti dari meninggalkannya. Engkau harus benar-benar melepaskan bebannya. Ini kitab Torah, ini perintah langsung yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel melalui Mose atau Musa, bagaimana mereka harus mengasihi sesama mereka, bahkan mereka harus mengasihi orang yang membenci mereka. Yang itu tadi diwujudkan bahwa ketika ada keledai yang berkeliaran, mereka harus mengembalikan kepada orang yang memusuhi itu. Jadi walaupun mungkin musuh mereka itu kehilangan keledainya dan itu tahu ini keledai orang yang memusuhi saya, kitab Torah katakan engkau harus mengembalikan kepada orang walaupun orang tersebut memusuhi engkau. Jadi sekali lagi, perintah bencilah musuhmu yang didengar oleh orang-orang Israel pada masa itu tidak berdasarkan perintah Tuhan sendiri, tidak berdasarkan apa yang tertulis di kitab Torah. Itu adalah perintah dan pengajaran dari manusia. Di kitab Vayikra atau Imamat pasal 19 ayat 17, saudara bisa baca di sana dikatakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Engkau harus benar-benar menegur sesamamu dan janganlah engkau menanggung dosa karena dia. Ayatnya lagi-lagi sangat jelas bahwa kita ini tidak boleh membenci saudara kita di dalam hati kita. Kita harus benar-benar menegur sesama kita. Kita ini tidak boleh menanggung dosa karena kita membenci orang yang sudah membenci kita, yaitu sesama kita. Kita akan baca satu ayat lagi Bapak Ibu dari Matius atau Matidyahu pasal 5 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-47. Matidyahu atau Matius pasal yang kelima ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-47. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu. Ini perintah Tuhan Yesus HaMasyiah. Tuhan Yesus perintahkan dengan sangat jelas kepada para murid, juga kepada setiap kita, bahwa kita ini harus memperlakukan baik mereka yang membenci kita. Kita harus memberkati mereka yang mengutuk kita. Kita harus mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Saya lanjutkan lagi di ayat yang ke-45. Supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab dia menerbitkan mataharinya bagi yang jahat dan yang baik, dan dia menurunkan hujan bagi yang benar dan yang tidak benar. Ayatnya sangat jelas, saudara. Ayat 6. Sebab jika kamu mengasihi mereka yang mengasihi kamu, pahala apakah yang kamu peroleh? Bukankah para pemungut cukai pun berbuat hal yang sama? Dan jika kamu menyalami saudara-saudaramu saja, apa lebihnya kamu berbuat? Bukankah para pemungut cukai pun berbuat demikian? Oleh karena itu, hendaklah kamu menjadi sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak dipanggil dan kita tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan untuk membenci musuh kita. Kita diminta untuk berbuat baik kepada mereka. Kita diminta oleh Tuhan, baik Tuhan Yesus maupun juga oleh Bapa kita di Samayim melalui Mose, bahwa kita harus mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik, orang-orang yang membenci kita. Itulah pengajaran, itulah kasih yang harus kita praktekkan pada masa sekarang ini dan untuk seterusnya. Karena itu, biarlah kiranya saudara, Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan itu. Kalau ada orang-orang pembenci saudara, kalau ada orang-orang dunia ini memperlakukan kita tidak baik, maka kita harus mengasihi mereka. Maka kita tidak boleh membenci mereka, walaupun mereka membenci luar biasa kepada kita. Tetap semangat saudara, berjuang terus dalam pelayanan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam kehidupan saudara. Saya percaya Tuhan Yesus HaMasyiah menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Semangat pagi, Tuhan Yesus HaMasyiah memberkati kita semua. Amin.